Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengerjakan tugas ujian semester akhir semester 5. Perkenalkan, nama saya Nur Alfisa Fitri dengan NIM 1862150173 dengan mata kuliah Manajemen PAUD dan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Rita Aryani MM. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan. Latar belakang, manajemen pembelajaran merupakan suatu pengaturan proses belajar mengajar agar terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Dapat terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, suatu lembaga harus memiliki guru yang memenuhi standar yang sesuai dengan kualifikasi akademik dan berkompeten di bidangnya agar terciptanya kinerja guru yang bermutu. Bafadal 2006, Barnawi dan M. Arifin 2012. Adapun rumus masalahnya, yang pertama, apa saja ruang lingkup manajemen PAUD, dan yang kedua, apa yang dimaksud peningkatan kualitas manajemen tenaga kependidikan. Selanjutnya ada tujuan, untuk mengetahui ruang lingkup manajemen PAUD, dan yang kedua untuk mengetahui peningkatan kualitas manajemen tenaga kependidikan. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen PAUD. Yang kedua akan menjelaskan pola pembinaan dan pengembangan manajemen pendidikan dan lembaga kependidikan PAUD. Yang ketiga akan menjelaskan peningkatan kualitas manajemen tenaga kependidikan. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen PAUD. Manajemen PAUD adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga PAUD untuk bekerja mencapai suatu tujuan tertentu yang di dalamnya berisi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, serta pengawasan demi terselenggaranya pendidikan anak usia dini yang berkualitas untuk memfasilitasi pengembangan aspek perkembangan anak dengan memperhatikan karakteristik dan prinsip belajar anak usia dini. Nabila dan Tri Utami 2003. Ruang lingkup manajemen PAUD adapun sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia PAUD. Yang kedua ada manajemen kurikulum PAUD. Yang ketiga ada manajemen peserta didik PAUD. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana PAUD. Yang kelima ada manajemen keuangan PAUD, dan yang keenam ada manajemen hubungan masyarakat PAUD. Kedua ada pola pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Pembinaan atau pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kinerja setiap tenaga pendidik yang ada. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga pendidik yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Lalu, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga pendidik ini, yaitu yang pertama, pendidik patut dilakukan untuk semua jenis tenaga pendidik. Yang kedua, pembinaan tenaga pendidik berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional dan atau teknis untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang ketiga, pembinaan tenaga pendidik dilaksanakan untuk mendorong, meningkatkan kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidik atau sistem sekolah, dan menyediakan bentuk-bentuk penghargaan, kesejahteraan, dan intensif sebagai imbalannya guna menjamin terpenuhnya secara optimal kebutuhan sosial ekonomis maupun kebutuhan sosial psikologis. Yang ketiga,
Yang ketiga, pembinaan tenaga pendidik dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi, baik karena kebutuhan-kebutuhan yang berorientasi terhadap lowongan jabatan atau posisi di masa yang akan datang, misalnya magang. Adapun pola pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Yang kelima itu ada pembinaan tenaga pendidik sebenarnya dirancang untuk memenuhi tuntunan atau tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan, motivasi kerja dan ketahanan organisasi pendidikan. Rohmat 2017. Selanjutnya ada peningkatan kualitas manajemen tenaga kependidikan. Kualitas manajemen tenaga kependidikan merupakan upaya untuk melihat kemampuan tenaga kependidikan dalam melakukan tugasnya untuk mengoptimalkan kinerjanya agar menghasilkan layanan yang optimal pada pelaksanaan pendidikan. Kemudian, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tugasnya ialah melaksanakan pengawasan dan layanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Peningkatan kualitas manajemen tenaga kependidikan sesuai berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 bahwasanya kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum sekolah menengah atas atau SMA. Terkhusus untuk pengawas dan kepala PAUD harus memiliki kualifikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengawas atau pemilik PAUD sesuai berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 bahwasanya yang pertama itu memiliki ijazah sarjana S1 atau diploma D4 kependidikan yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini dari perguruan tinggi penyelenggaraan program pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, memiliki pengalaman minimum 3 tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 tahun sebagai kepala satuan PAUD sebagai pengawas PAUD. Yang ketiga, ada memiliki pengalaman minimum 5 tahun sebagai pamong belajar atau guru PAUD dan kepala satuan bagi pemilik PAUD. Yang keempat, memiliki pangkat minimum penata golongan ruang 3 atau C dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Peningkatan kualitas manajemen dan tenaga pendidikan selanjutnya yang kelima, memiliki usia maksimal 50 tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau pemilik PAUD. Yang keenam, memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau pemilik PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintahan. Dan yang terakhir, memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau pemilik dari lembaga pemerintahan yang kompeten dan diakui. Kesimpulannya, manajemen pembelajaran merupakan suatu pengaturan proses belajar mengajar agar terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Dapat terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, suatu lembaga harus memiliki guru yang memenuhi standar-standar yang sesuai dengan kualifikasi akademik dan berkompeten di bidangnya agar tercipta kinerja guru yang bermutu. Kualitas manajemen tenaga kependidikan merupakan upaya untuk melihat kemampuan tenaga kependidikan dalam melakukan tugasnya untuk mengoptimalkan kinerjanya agar menghasilkan layanan yang optimal pada pelaksanaan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Baik, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih banyak untuk waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.